Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Hirafitri. Di sini saya akan menyampaikan materi pelajaran ekonomi, bab uang, bank, dan kebijakan moneter. Materi yang pertama adalah uang. Mungkin kita sebagai masyarakat sudah tidak awam lagi dengan apa yang dimaksud uang. Uang yaitu sebagai alat tukar menukar kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, uang juga dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Nah, uang sendiri sebelum menjadi alat tukar-menukar juga ditentukan melalui syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat uang ada dua, yaitu syarat psikologis dan syarat teknis. Yang pertama adalah syarat psikologis. Syarat psikologis ini adalah harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya, seperti untuk alat-alat memenuhi kebutuhannya seperti itu. Yang kedua adalah syarat teknis. Syarat teknis yang pertama adalah ditahan lama, yaitu tidak mudah rusak. Yang kedua nilainya stabil, yaitu dari periode sekarang dan dari periode yang akan datang nilainya tetap sama. Yang ketiga adalah mudah dibawa, jadi tidak merepotkan bila dibawa kemana-mana. Yang keempat, terdiri dari berbagai nominal, contohnya seperti terdapat pecahan 100.000, terdapat pecahan 50.000, dan seterusnya. Yang kelima, tidak berlebihan, jadi peredaran uang di masyarakat tetap stabil, tidak berlebih. Nah, fungsi uang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi asli. Fungsi asli dapat dua, yaitu yang pertama adalah sebagai alat tukar. Jadi uang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk mempermudah misalkan pembelian suatu barang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Jadi sebagai satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga-harga tertentu. Jadi uang ini sebagai penentu harga di pasaran. Fungsi yang kedua adalah fungsi turunan. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi di Indonesia sendiri, uang rupiah sudah menjadi alat pembayaran sah untuk tukar menukar. Yang kedua adalah alat penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang bisa tidak menghabiskan semua uangnya, jadi uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi, ada sebagian uang yang dihasilkan atau disisihkan ditabung di bank. Yang ketiga, alat pemindah kekayaan. Dan alat pemindah kekayaan ini biasanya seperti uang dibelikan tanah, bangunan, seperti itu. Yang keempat adalah standar pencicilan hutang. Standar pencicilan hutang ini uang dapat digunakan untuk pengukuran pembayaran pada masa yang akan datang. Yang kelima adalah alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya adalah nilai uang. Nilai uang dilihat jadi dua macam. Yang pertama adalah dilihat dari bahannya, dibagi menjadi dua, yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah nilai yang berdasarkan dari bahan-bahan pembuatannya. Contohnya, pembuatan uang logam 100 rupiah itu pembuatannya menggunakan perak. Yang kedua ada nilai nominal. Misalkan pada uang 100.000 tertera angka 100.000, berarti itu nilainya 100.000. Yang nilai uang yang kedua adalah dilihat dari penggunaannya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai internal. Nilai internal ini ada kemampuan suatu mata uang apabila ditukarkan dengan barang. Jadi misalkan uang 200.000 dapat ditukarkan misalkan dengan 1 gram emas. Yang kedua adalah nilai eksternal. Nilai eksternal ini adalah kemampuan uang dalam negeri apabila ditukarkan dengan uang di luar negeri. Jadi nilai uang dalam negeri jika ditukarkan dalam uang luar negeri berapa, seperti itu. Selanjutnya adalah
jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal sendiri yaitu uang yang beredar sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh semua masyarakat. Nah, uang kartal ini dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam contohnya pecahan 1000, pecahan 500, 200 seperti itu. Sedangkan uang kertas yaitu seperti 100.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Sedangkan uang giral adalah seperti saldo tagihan di bank. Nah, uang giral ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi, untuk melakukan bayar ini harus dicairkan dulu di bank. Gitu. Selanjutnya adalah motif memegang uang. Nah, motif memegang uang ini ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah alasan transaksi. Alasan transaksi merupakan didasarkan pada kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi sebagai alat tukar penukar barang, pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah alasan berjaga-jaga. Alasan berjaga-jaga ini untuk menghadapi keadaan yang akan datang, yang darurat seperti itu. Jadi suatu hal yang diduga-duga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Yang ketiga adalah alasan spekulasi. Jadi, alasan spekulasi ini adanya keinginan memperoleh keuntungan berdasarkan ramalan-ramalan yang akan datang. Jadi, misalkan masyarakat menanam saham di bank, nanti bisa dijual periode yang akan datang. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, alasan yang pertama adalah pendapatan dan kekayaan. Pendapatan ini adalah jumlah uang yang diterima masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Faktor yang pertama adalah pendapatan dan kekayaan. Pendapatan ini adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang selanjutnya ada kekayaan, yaitu jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin besar apabila ragam variasi bentuk kekayaannya sedikit. Nah, yang kedua adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini mempengaruhi kegiatan atau peredaran uang apabila tingkat suku bunganya rendah. Masyarakat enggan untuk menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah peredaran uang akan meningkat. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Jadi selera masyarakat ini mempengaruhi peredaran uang, misalnya peningkatan terhadap mode-mode seperti itu, maka akan meningkat jumlah uang yang beredar di masyarakat. Setelah itu ada harga barang. Jadi apabila harga naik, maka jumlah dan peredaran uang akan semakin cepat. Yang kelima adalah fasilitas kredit. Fasilitas kredit ini seperti pembayaran menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Misalkan, jika seseorang mengadakan pembelian dengan menggunakan kartu kredit, maka permintaan tunai semakin menurun. Yang selanjutnya adalah mata uang asing. Mata uang asing sendiri disebut sebagai valuta asing atau devisa. Setiap negara memiliki satuan uang yang berbeda. Ada beberapa negara tertentu memakai mata uang yang sama meskipun nilai tukarnya berbeda. Seperti di Indonesia menggunakan mata uang rupiah, dan misalkan di Amerika Serikat menggunakan mata uang dolar. Seperti ini adalah contoh-contoh mata uang negara-negara di dunia. Selanjutnya adalah materi selanjutnya, bank dan lembaga keuangan. Bank sendiri dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Selain menghimpun atau menyalurkan
masyarakat, bank juga memberikan pelayanan jasa dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat. Jadi bank ini berfungsi sebagai alat penimbun dana dan penyalur uang di masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi bank. Fungsi bank ada 3. Yang pertama adalah penerima kredit. Jadi bank sebagai penerima kredit di masyarakat. Jadi selanjutnya adalah fungsi bank. Fungsi bank dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai penerima kredit, yaitu atau bisa dikatakan kredit pasif. Lebih dikenal dengan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang pertama adalah tabungan. Biasanya pengambilannya dapat dilakukan setiap saat. Yang kedua ada deposito atau tabungan. Nah, deposito atau tabungan berjangka ini bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada simpanan dalam bentuk giro atau rekening koran, yaitu simpanan atas nama penyimpan yang hanya bisa diambil menggunakan cek atau bayar giro. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua adalah pemberi kredit, yaitu lebih dikenal juga kredit pasif kepada masyarakat. Dalam hal ini, bank dapat melakukan pemberian kredit kepada masyarakat, bank kredit produktif maupun bank kredit konsumtif. Nah, yang ketiga adalah perantara lalu lintas moneter. Jadi, bank ini juga berfungsi sebagai dapat melakukan jasa pengiriman, wesel, cek, giro, inkaso, dan lain-lain juga. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bank. Yang pertama adalah bank sentral. Nah, bank sentral ini dapat didefinisikan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral di Indonesia ini adalah Bank Indonesia, sebagaimana sudah diatur pada UUD. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral di Indonesia sendiri adalah Bank Indonesia, yaitu memiliki tujuan sebagaimana sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi Bank Indonesia ini bertugas sebagai pusat dari penyaluran uang dan peredaran uang di seluruh bank di Indonesia agar dapat disalurkan ke masyarakat. Nah, tugas pokok Bank Indonesia sendiri adalah yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Jadi seluruh bank-bank di Indonesia itu pengawasan pusatnya adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang selanjutnya adalah bank umum. Bank umum sendiri di Indonesia banyak sekali. Saya mau ambil contoh Bank Mandiri. Nah, bank umum sendiri bukan saja dapat meminjam atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan jenis pinjaman dari penciptaan sendiri uang viral. Jadi bank di Indonesia. Dan selanjutnya adalah bank umum. Bank umum ini bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan jenis pinjaman dari penciptaan sendiri uang viral. Jadi maksudnya seperti yang di awal tadi, uang viral yaitu seperti berupa cek. Jadi setiap bank bisa memproduksi sendiri uang viralnya. Selanjutnya adalah bank umum memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah tabungan dapat diambil dengan cek, jadi seperti tadi uang viral. Yang kedua menciptakan daya beli. Yang ketiga adalah memberi pinjaman jangka pendek. Jadi seperti fungsi bank tadi, yang pertama adalah memberi pinjaman atau kredit. Yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, bank perkreditan rakyat ini sendiri, BPR ini berdiri
dari sistem pembayaran yang diperoleh dari menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening, giro, dan penarikan. Selanjutnya adalah bank perkreditan rakyat. Nah, bank perkreditan rakyat sendiri adalah berbeda dari bank umum. Pada BPR ini, sistem pembayaran yang diperoleh dari menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan penarikan penggunaan cek, seperti jadi uang kartal tadi. Selanjutnya adalah bank perkreditan rakyat. Nah, bank perkreditan rakyat ini berbeda dari bank umum. Pada bank perkreditan rakyat ini, sistem pembayaran diperoleh dari penerimaan simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan penarikan penggunaan cek. Jadi, rekening giro dan cek sendiri seperti uang giral, jadi setiap BPR juga bisa mengeluarkan uang giral. Nah, usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat ini adalah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito seperti bank-bank umum lainnya. BPR ini juga dapat melakukan penghimpunan dana. Yang kedua adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat seperti bank lainnya juga, jadi bisa melakukan kredit pasif. Yang ketiga adalah penyediaan fasilitas pertukaran valuta asing, jadi penukaran mata uang asing gitu. Dan yang selanjutnya adalah bank syariah. Bank syariah ini bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank syariah diatur secara formal sejak diamandemenkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nah, bank syariah itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa menurut prinsip bagi hasil. Jadi, meminjamkan beberapa uang untuk masyarakat, misalkan mendirikan suatu usaha, nanti pembaliannya dengan bagi hasil yang telah didapatkan oleh masyarakat tersebut. Nah, bank syariah ini memiliki beberapa prinsip dalam pembentukannya. Nah, ini ada 3 prinsip, yaitu prinsip pertama adalah prinsip mudharabah. Nah, prinsip mudharabah ini, selanjutnya adalah prinsip bank syariah. Ada sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip bank syariah. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prinsip mudharabah. Nah, prinsip mudharabah ini adalah misalkan bank syariah memberikan modal pada para nasabah, memberikan keahliannya, sedangkan laba dibagi menurut saldo rasio nisbah yang disetujui. Dan yang kedua adalah prinsip murabah. Yang prinsip murabah ini adalah para nasabah bank membeli suatu produk komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbalan harga tertentu menurut persetujuan awal antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah prinsip musyarakah. Yang prinsip musyarakah ini baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas rasio laba di muka untuk waktu tertentu. Dan selanjutnya adalah produk perbankan. Nah, produk perbankan ini seperti yang dijelaskan tadi ada kredit pasif dan juga kredit aktif. Nah, kredit aktif sendiri macamnya seperti yang pertama adalah giro. Giro itu seperti selanjutnya adalah produk perbankan yang dibagi menjadi 3 tadi. Selanjutnya adalah produk perbankan dibagi menjadi 2, kredit pasif dan kredit aktif. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa di dalam bank terdapat pemberian kredit pasif dan kredit aktif. Nah, kredit pasif sendiri ada 6 macam, yaitu yang pertama giro, yang kedua deposito berjangka, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat tabungan, yang kelima deposito on call, yang keenam ada deposito automatic rollover. Nah, untuk kredit aktif sendiri terdapat
5 macam kredit. Yang pertama adalah kredit rekening koran, yang kedua kredit reimburse, yang ketiga kredit askep, dan keempat kredit dokumenter, yang kelima kredit dengan jaminan surat berharga. Nah, itu adalah macam-macam produk perbankan yang ditawarkan oleh berbagai macam bank. Selanjutnya ada kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini adalah tindakan penguasa moneter atau biasanya bank sentral untuk mempengaruhi jumlah peredaran uang. Jadi, Bank Indonesia mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, untuk pusat penyaluran seluruh uang yang beredar di masyarakat adalah pusatnya adalah bank sentral tadi. Nah, ini tujuan kebijakan moneter ini adalah sebagai yang pertama adalah standar ekonomi, yang kedua adalah kesempatan kerja, yang ketiga adalah kestabilan harga, yang keempat neraca pembayaran internasional. Jadi tujuan dari kebijakan moneter tersebut adalah menjaga keseimbangan harga. Nah, ini adalah macam kebijakan moneter. Nah, yang pertama adalah politik diskonto. Nah, politik dan juga ada kebijakan politik pasar terbuka. Dari kebijakan moneter ini, diskonto yang selanjutnya adalah macam kebijakan moneter. Dibagi menjadi dua, yaitu ada politik diskonto dan juga kebijakan politik pasar terbuka. Nah, yang pertama politik diskonto, yaitu pada politik diskonto ini Bank Sentral menetapkan tingkat suku bunga pada tingkatan tertentu. Nah, yang pertama adalah menaikkan suku bunga. Jadi, suku bunga dinaikkan jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berlebihan. Dengan nilainya naik suku bunga masyarakat. Selanjutnya adalah macam kebijakan moneter. Dibagi menjadi dua kebijakan, yaitu politik diskonto dan juga kebijakan politik pasar terbuka. Yang pertama adalah politik diskonto, yaitu pada politik diskonto ini Bank Sentral menetapkan tingkatan suku bunga pada tingkatan tertentu. Nah, yang pertama menaikkan suku bunga. Suku bunga ini dinaikkan jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu berlebihan. Dengan naiknya suku bunga, masyarakat akan berlomba-lomba menabung uangnya di bank. Yang kedua adalah menurunkan suku bunga. Suku bunga diturunkan jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat kurang. Penurunan suku bunga ini akan mendorong masyarakat atau pengusaha mengelola investasi dengan peminjaman uang di bank. Yang kedua adalah kebijakan politik pasar terbuka. Nah, dalam hal ini Bank Sentral menawarkan surat berharga, misalnya obligasi dan sertifikat Bank Indonesia, ke pasar uang dan pasar modal. Jika bank membeli surat berharga, uang akan mengalir ke masyarakat atau pasar uang menjadi luas. Sebaliknya, jika bank menjual surat berharga dengan kembali masuk ke Bank Sentral, dan volume uang bank di masyarakat menjadi berkurang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.